wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Krisno Herman Siregar. Yang kami hormati Madir Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Jayadi. Yang kami hormati Ketua GMDM, dan yang kami hormati para penyidik, serta yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan media yang kami banggakan. Hari ini kita kembali berjumpa dalam rangka preskon pengungkapan narkoba. Kali ini kita akan menyampaikan preskon narkoba dengan jaringan dari Malaysia ke Aceh, ya, di mana penyidik berhasil mengamankan 3 tersangka, ya, dari 3 tersangka, dan ada 2 di antaranya masih dalam pengejaran atau DPO. Kemudian dalam pengungkapan ini berhasil diamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 50 kg atau 50.000 gram. Untuk berikan waktu, kami langsung persilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Bapak Brigjen Krisno Herman Siregar, untuk menyampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Brigjen Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik rekan-rekan, sekali lagi kita akan mengekspos press release pengungkapan kasus berai gelap narkoba. Rekan-rekan, kasus ini diawali pada pertengahan Februari, di mana teman-teman dari Satgas NIC mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penjemputan narkotika seperti biasa ke tengah laut dari Malaysia untuk dibawa ke Indonesia, dan hasil analisa kami bahwa ini akan masuk melalui perairan Aceh. Informasi tadi ditindaklanjutin, lalu kami bergabung dengan rekan-rekan kami dari Polda Aceh, di Ditres Narkoba Polda Aceh, maupun dengan teman-teman Bea Cukai. Lalu tim laut melakukan patroli ke perairan yang dicurigai dan juga garis pantai yang dicurigai sebagai pintu masuknya boot penjemput atau daughter vessel dari sindikat ini. Dan yang lainnya, tim darat melakukan observasi serta melakukan teknik-teknik kepolisian lainnya terhadap beberapa orang yang dicurigai. Pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat di TKP dekat Masjid Nurul Huda, Jalan Raya Medan Banda Aceh, Desa Ule Tano, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, tim melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, masing-masing AS dan RJ, ya, masing-masing RS, inisialnya itu AS dan RJ, dengan barang bukti 50 kg sabu, di mana peran AS adalah sebagai pengendali, ya, sebagai pengendali, di mana saudara RJ yang ini itu membawa mobil 1 unit Innova Reborn plat Medan BK sekian-sekian, dan diserahkan kepada saudara AS, dan saudara AS mengisinya dengan narkotika 50 gram dan diserahkan kembali kepada saudara RJ. Nah,
saudara AS ini memerintahkan anaknya HA ini, sebelumnya tidak ada di versi rekan-rekan. HA ini adalah tekong yang menjemput ke tengah laut, ya, untuk menjemput narkoba 50 kilo, di mana mereka sudah beberapa kali sebelumnya melakukan pekerjaan dari order dari saudara TH. TH ini kami jadikan sebagai DPO, ya. Dan setelah itu RJ juga diperintahkan oleh I untuk mengambil sabu yang di gudangnya saudara AS tadi, di mana sempat ada satu rumah kosong di Jalan Satrit nomor 14 Bandet 105W disewa oleh saudara AS untuk dijadikan gudang sabu. Nah, dari situlah sabu tadi dimasukkan ke Toyota Reborn tadi yang plat BK. Jadi dari penangkapan ini kami berhasil menangkap 3 orang tersangka, masing-masing inisial AS, perannya adalah sebagai pengendali, ya. Lalu RJ adalah sebagai penjemput darat, dan saudara HA yang sebelah kiri yang kemudian ditangkap adalah sebagai tekong. Nah, pemberi perintahnya adalah saudara TH. Sebenarnya yang paling atas posisinya adalah saudara TH, dan yang turut serta melakukan adalah saudara I. Jadi kami tetapkan DPO adalah saudara TH dan saudara I. Barang bukti 50 kg narkotika jenis sabu dengan kemasan teh Cina yang sebagaimana rekan-rekan lihat di depan. Dan kami juga menyita kendaraan yang saat ini ada di TKP. Kami jadikan barang bukti sebagai pengangkut. Modus operandi yang digunakan pertama adalah terjadi proses penjemputan dan terjadi pemindahan barang dari kapal induk yang dari Malaysia dengan kapal penjemput yang datang dari Indonesia atau dari Aceh, untuk kemudian masuk ke garis pantai dan sempat disembunyikan di gudang yang lokasinya saya sebutkan tadi, untuk kemudian nanti dimasukkan ke kendaraan dan akan diarahkan ke Medan. Jadi pasal yang dipersangkakan, rekan-rekan bisa membaca di bahan persilis. Asumsi dari 50 kg sabu yang berhasil disita petugas atau 50.000 gram dapat diselamatkan 200.000 orang potensi penyalahguna, dengan asumsi 1 orang dapat disalahgunakan 4 orang penyalahguna. Demikian yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada Pak Komandan. Terima kasih Pak Direktur Tindak Pidana Narkoba Polri. Sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan? Jelas ya? Oh iya. Jangan malas bertanya. Selamat siang, saya Simak dari Kompas.com. Dari 3 tersangka dan 2 DPO itu apakah semuanya WNI atau ada keterlibatan WNA? Pak, ini Pak, ini Pak, satu lagi Pak. Dari Medan. Yang anaknya itu si HA itu ditangkap. Ini satu lagi Pak. Yang lain? Ini Pak. Men, Ya, silakan. Ya, Tanya Pak, ini. Siang Pak, Lukman dari Bisnis Indonesia. Keren. Untuk Pak Krisno kan ini udah 3 tahun ya Pak di Dirtiv Narkoba. Itu apa aja pencapaian terbesarnya dan apa aja yang pernah diungkap terbesar Pak? Seperti itu. Mungkin di luar ini ya, di luar dari terus sekarang mungkin itu aja Pak. Dan selamat Pak ya untuk naik jabatannya Pak. Beliau ini dalam waktu dekat dilantik, nambah bintangnya jadi bintang 2.
Inspektur Jenderal Polisi. Silakan Pak Dirjen. Baik, untuk teman dari Kompas, semua yang kita jadikan DPO adalah warga negara Indonesia. Ya, kami mohon doa, mudah-mudahan semoga berhasil ditangkap. Ya, tim kami itu tidak pernah ada di tempat. Yang anggota saya ini, saya apresiasi kepada mereka karena mereka ini selalu ada untuk mengantisipasi pintu masuk. Ya, jadi cara bertindak kami itu adalah memang dari hulu ke hilir juga. Ya, hilirnya itu kemungkinan besar adalah tempat hiburan seperti itu atau tempat-tempat digunakan penyalahgunaan. Tapi hulunya itu adalah yang terbesar itu adalah melalui jalur laut. Meskipun ada juga yang masuk melalui kargo atau barang bawaan. Tetapi jika kita bandingkan itu bahwa terbesar itu adalah melalui jalur laut. Sebagai informasi bahwa tahun 2023 ini aja kita menangkap 5 kali penangkapan, ya 5 kali penangkapan kalau rekan-rekan ingat ya, kita ekspos semua. Untuk Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang kita ekspos saja itu 469 kg sabu gitu. Ya belum lagi yang kami kategorikan relatif kecil lah ya, yang 1000 butir gitu. Kami pikir untuk level Mabes Polri tidak mungkin mengekspos itu gitu. Bukan tidak mungkin, tidak enak untuk kita ekspos kepada rekan-rekan ya. Jadi saya mohon doanya ya, kalau ini berhasil ditangkap kami bisa kembangkan dari mana gitu ya. Meskipun kami bisa juga diduga keras ini dari negara tetangga Malaysia, tapi kami butuh alat bukti. Tidak bisa hanya berdasarkan informasi tanpa alat bukti sebagaimana yang termasuk dalam 1840 KUHP ya, rekan Kompas. Teman dari Bisnis Indonesia betul 3 tahun. Saya kira waktu itu relatif ya, waktu itu relatif. 3 tahun menjadi lama kok dibandingkan 3 bulan ya. Tetapi ada juga direktur yang 5 tahun di sini gitu ya. Pak Eko 3,58 tahun, Pak Arman Depari 5 tahun gitu. Tapi kalau dari segi total lama, saya 5 tahun 2 bulan di sini ya. Jadi kita dikenal bukan karena lamanya, tetapi hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau tadi pertanyaannya apa saja, saya kira banyak sekali ya. 2021 itu operasi di laut yang kami klaim sebagai operasi laut terbesar yang pernah dilakukan oleh Polri dalam pemberantasan narkoba dengan melibatkan instansi lain dan melibatkan sumber daya terbaik yang dimiliki Polri. Ya, sumber daya terbaik artinya bukan hanya peralatan yang ada di Direktorat Tindak Pidana Narkoba. Waktu itu kami juga dibantu dengan helikopter oleh Bapak Kapolri, helikopter terbaik dimiliki oleh Polri, dan kita sempat melakukan latihan-latihan rappelling, lalu penyerbuan di tengah laut dan lain sebagainya seperti itu. Lalu juga di dalam 3 tahun ini juga kita berhasil mengungkap pabrik obat ya, obat ilegal terbesar di, kalau klaim dari teman dari BPOM bahwa itu bukan hanya terbesar di Indonesia, tapi mereka bilang bahwa ini mungkin terbesar di Asia Tenggara. Mungkin mereka ingat yang kita ungkap 2 pabrik yang pada tahun 2021 juga seperti itu ya. Untuk TPPU juga terjadi peningkatan, meskipun memang ini prosesnya agak lebih lama dibanding dengan TPA yang kami ungkap. Tapi apapun semuanya itu adalah kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan stakeholders terkait, lalu juga semua tim, baik itu tim yang kelihatan di lapangan maupun yang tidak kelihatan di lapangan atau tim-tim analis kami. Ya, percayalah bahwa di dalam kepemimpinan baru, sebagaimana perintah dari Bapak Kapolri pada saat Rakernas kemarin minggu lalu
Bandung bahwa beliau memerintahkan bahwa ini tidak berhenti sampai sini dan agar dituntaskan karena bahaya narkoba ini memang mengancam masa depan bangsa. Seperti itu, rekan-rekan. Terima kasih. Baik ya rekan-rekan, tadi kalau ditanya apa yang beliau lakukan, kalau beliau katakan 50 kg ini bisa menyelamatkan 200.000 jiwa, maka dalam kepemimpinan dan kendali beliau sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba selama 3 tahun, sudah berapa ton narkoba jenis apapun yang telah beliau tindak. Coba bayangkan kalau 5 ton, ya nanti beliau akan sampaikan ya. Saya membayangkan kalau 50 kilo saja 200.000 jiwa, berarti kalau setengah ton itu 2 juta jiwa, kalau 5 ton 20 juta jiwa. Nanti beliau akan sampaikan ya. Jadi beliau telah mengabdi 5 tahun dalam posisi wadir tindak pidana narkoba dan dir tindak pidana narkoba. Ya barangkali mungkin ada Dir jelaskan. Ya. Sebentar ya, saya pernah perintahkan Pak Jayadi tolong direkap berapa barang bukti yang disita selama kepemimpinan saya per jenis barang bukti. Ini kita lagi putar-putar. Mungkin Pak Jayadi udah dapat Pak? Saya pernah perintahkan itu. Jadi pernah ngitung ini, tapi ya dia bentuknya PowerPoint sih waktu itu, nggak ada daya. Jadi pernah kirim sama saya. Ya, saya baca ya. Yang saya baca yang direktorat aja ya. Per jenis barang bukti tahun 2020 itu direktorat saja 631,2 kg. 2021 1.748,7 kg. Jadi 1 ton 748,7 kg. 2022 memang terjadi penurunan karena kita nggak ada mengungkap yang sampai ton-tonan. Itu 785,7 kg. Ya. Lalu yang 2023 yang tadi 5 pengungkapan itu 462 seperti itu ya. Tapi untuk jajaran itu untuk sabu saja ya. Untuk jajaran saya bisa share ke rekan-rekan. Untuk ganja juga demikian 2020 353,6 kg, 2021 808,4 kg. 2022 karena kita banyak operasi ladang ganja dan operasi di Sipol Jackson, peningkatannya sangat signifikan 23.000 atau 23 ton 332,7 kg. Ekstasi 2020 94.667 butir, 2021 terjadi peningkatan sangat signifikan 325.798 butir. 2022 102 penurunan lagi 120.871 butir. Lalu tembakau gorila direktorat 2020 11,4 kg, 2021 penurunan 3,9 kg, 2022 sangat sedikit 0,035 kg. Nah ini kokain direktorat 2020 0, 2021 0, 2022 0,50 kg. Tetapi untuk kokain terjadi peningkatan signifikan terkait dengan penemuan dari rekan-rekan kami dari Polda Kepri, ya, di Kepulauan Anambas sana, ya Polres Anambas. Waktu itu terjadi 2 kali penemuan di laut. Itu 55,05 kg, ya. Belum lagi yang ditemukan oleh masyarakat diserahkan ke TNI AL di Banten itu ada 179. Nah, untuk kokain ini kami sudah
sharing intelijen dengan New South Wales Police, ya, diinisiasi oleh AFP. Kami bertemu dengan penyidiknya karena terdapat packaging atau card signature yang sama, yakni gambar Menara Eiffel, ya. Jadi bagi kami, meskipun Indonesia itu bukan tujuan kokain, adanya anomali peningkatan signifikan ini pertanyaan besar, dan kami terus bekerja dengan ini. Apakah Indonesia terjadi perubahan menjadi tempat penyalahgunaan? Nah, ini akan menjadi perhatian kami, karena memang dari waktu ke waktu berdasarkan data kami yang disita terbanyak kokain itu adalah di bandara di Bali, sekitar 4 sampai 5 kg per tahun. Tetapi tahun 2022 itu 55,05. Tapi ini belum sampai ke tangan penerima. Ya, kita mencita di laut, tentunya dengan laporan masyarakat. Ya. Lalu Katinon, Heavy 5, Ketamin, Hasis, Yaba, nanti saya berikan. Demikian rekan-rekan, silakan. Terima kasih Pak Direktur. Lanjut sesi terakhir, pertanyaan ada? Cukup? Cukup jelas atau sangat jelas? Sangat jelas. Oke, di Pak Wadir sampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, atas izin Pak Direktur dan Pak Karopenmas, hari ini agak berbeda rilis yang kita lakukan seperti sebelum-sebelumnya. Hari ini kita hadirkan tim penguji dari Laboratorium Forensik, Lapor Mabes Polri, untuk melakukan uji. Setelah dilakukan uji, kemudian akan kita berangkatkan ke RSPAD. Sehingga rilis pada siang hari ini setelah dilaksanakan langsung dimusnahkan, sehingga tidak 2 kali kegiatan. Jadi habis ini langsung nanti tim penguji dari Lapor melakukan uji, kemudian setelah selesai dimasukkan ke dalam peti itu, kemudian nanti teman-teman Propus yang pegang kuncinya dan dikawal oleh teman-teman Propus dari sini menuju ke RSPAD. Ditungguin di sana bersama tersangka, bersama jaksa penuntut umum, kemudian dibakar bersama. Selesai pembakaran baru kembali lagi ke Mabes Polri. Terima kasih informasi tambahan dari kami. Cukup ya? Baik, terima kasih rekan-rekan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.